Pada tahun 1942, Perang Dunia Kedua sedang berlangsung dengan sengit. Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler telah melakukan serangkaian serangan yang sukses di Eropa Timur dan telah mendekati pintu gerbang di Uni Soviet. Jerman hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi pemenang dalam perang ini, yaitu dengan menguasai kota Stalingrad di Uni Soviet. Kota Stalingrad yang sekarang dikenal sebagai Volgograd merupakan pusat industri dan transportasi yang vital bagi Uni Soviet. Oleh karena itu, Uni Soviet melakukan upaya mati-matian untuk mempertahankan kota tersebut dengan mengirimkan sejumlah besar tentara untuk mencegah Jerman merebutnya. Pertempuran sengit terjadi di setiap jalan dan bangunan di kota Stalingrad, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Namun Uni Soviet tidak menyerah dan terus berjuang untuk mempertahankan kota yang sangat penting bagi mereka. Dan kisah ini akan berfokus pada salah satu tentara yang dikirim ke kota Stalingrad, yaitu Vasily, seorang prajurit muda yang saat ini sedang melakukan penyeberangan sungai menuju kota, dan pasukan Jerman melakukan serangan udara dengan menjatuhkan bom-bom untuk mencegah mereka semua mencapai tujuan. Penyeberangan sungai yang dilakukannya saat ini merupakan salah satu momen paling kritis dalam perjalanan ke Stalingrad. Pasukan Jerman terus-menerus melakukan serangan udara dan artileri untuk mencegah pasukan Soviet mencapai kota. Setelah tiba di kota Stalingrad, Vasily yang tidak mendapatkan senjata harus menjadi pendamping bagi rekannya yang bersenjata. Namun nasib pasukan ini tidak berjalan baik karena mereka dengan cepat habis dalam waktu singkat akibat serangan Jerman yang intens. Tak lama kemudian, seorang tentara divisi politik bernama Danilov muncul di lokasi yang kebetulan terjebak di sana. Ketika Danilov bersiap untuk menembak beberapa tentara Jerman dari kejauhan, Vasily yang sebelumnya dianggap mati ternyata hanya pingsan di tengah tumpukan mayat teman-temannya. Vasily yang sejak kecil telah belajar menembak dari sang kakek menunjukkan kemampuan luar biasa dengan menjatuhkan 5 tentara Jerman secara akurat tanpa satu tembakan pun yang meleset. Danilov yang menjadi saksi hidup momen itu sangat terkesan dengan kemampuan Vasily sebagai penembak jitu. Ia menuangkan kekagumannya dalam sebuah tulisan atau selebaran berita, meskipun cerita tersebut sedikit dilebih-lebihkan. Akibatnya banyak tentara Uni Soviet yang gugur di Stalingrad. Jenderal pun mengirimkan orang baru untuk mengatasi masalah ini, yaitu Khrushchev. Sebagai pemimpin baru tentara Uni Soviet di Stalingrad, Khrushchev merasa resah dan gelisah ketika berita kegagalan pasukan mereka sampai ke telinga rakyat Uni Soviet. Hal ini mengakibatkan rasa pesimis yang menyebar, sehingga banyak sukarelawan yang mundur dan tidak ingin ikut perang. Dalam situasi ini, Danilov, seorang tentara bagian politik, mengajukan ide untuk memanfaatkan media yang ada pada saat itu, yaitu koran dan tulisan. Menurutnya, rasa percaya diri pasukan hanya bisa dibangkitkan jika mereka memiliki sosok inspirasi seperti figur pahlawan yang dapat membangkitkan semangat. Dan Danilov mengusulkan Vasily sebagai sosok yang tepat untuk dijadikan figur pahlawan tersebut. Vasily, the young shepherd from the Urals, killed his 12th German officer. He is an example to us all. Dalam waktu singkat, Vasily yang sekarang berada di divisi sniper menjadi buah bibir di antara masyarakat, tidak terkecuali di kalangan para tentara sendiri. Awalnya, cerita kepahlawanan Vasily mungkin terlalu dilebih-lebihkan oleh Danilov, tetapi karena Vasily memang memiliki kemampuan menembak yang luar biasa dan berbakat sebagai seorang sniper, figur pahlawan tersebut akhirnya benar-benar melekat dan kini Vasily menjadi sniper terbaik yang pernah dimiliki oleh Uni Soviet. Men and women fight as small branches of our armed forces.
Berkat kepopulerannya, Vasily selalu disambut baik oleh semua orang, termasuk seorang warga sipil yang terdiri dari seorang ibu dan anaknya yang masih kecil bernama Sasha. Di sini Vasily bertemu dengan seseorang yang akan menjadi penting dalam hidupnya, yaitu seorang tentara wanita bernama Tanya, yang kebetulan sangat mengenal baik si ibu dan Sasha. I recognize you. It's Vasily Zaitsev. I saw your picture in the paper. Thank you for everything you're doing. Dan Vasily yang telah menjadi terkenal pun sampai ke telinga tentara musuh, di mana pihak Jerman pun akhirnya memunculkan sosok yang akan menjadi lawan tandingnya, yaitu Mayor Koenig, seorang pemimpin sekolah sniper yang dipanggil khusus untuk mengatasi ketakutan tentara Jerman terhadap sosok Vasily yang diberitakan sangat hebat dan memiliki tembakan yang akurat. I'll fix it so that he's the one who finds me. Berlokasi di reruntuhan gedung untuk pertama kalinya, Mayor Koenig berhadapan dengan Vasily. Dalam pertempuran tersebut, Mayor Koenig berhasil membunuh 2 rekan Vasily. Jika bukan karena pesawat Jerman yang menjatuhkan bom di area tersebut, mungkin Vasily juga sudah ikut tewas. Setelah berhasil kembali ke markas, Vasily langsung menemui Danilov untuk menyampaikan bahwa dia nyaris saja mati oleh sniper Jerman yang memiliki kemampuan penembak yang luar biasa. Vasily dapat menyadari bahwa sniper tersebut bukanlah sniper sembarangan dari cara menembaknya. Sebagai seorang tentara biasa yang kebetulan memiliki kemampuan menembak yang akurat, Vasily merasa bahwa pemberitaan dan label pahlawan yang disandangkan padanya terlalu dilebih-lebihkan, sehingga memancing pihak musuh untuk menggerakkan orang-orang terbaiknya. Ketika Vasily mulai merasa terbebani dengan kepopuleran tersebut, muncullah seorang sniper senior berpengalaman bernama Koulikov yang akan menjadi rekan barunya. Namun, Vasily masih harus muncul di pertemuan para petinggi, termasuk Khrushchev yang mengagung-agungkan dirinya di depan para pasukan. Vasily merasa tidak sehebat apa yang dikatakan orang-orang, tetapi karena sudah terlanjur terkenal, Vasily pun terpaksa untuk mengikutinya saja. Singkat cerita, Vasily dan Koulikov terlihat sudah berada di dekat zona merah atau titik yang menjadi jalur lintasan musuh. Ketika satu tentara Rusia berhasil ditangkap, Mayor Koenig mengetahui lokasi Vasily saat ini dan menggunakan tentara tersebut sebagai umpan untuk mengetahui di mana Vasily bersembunyi. Los! Na krieg schon, du alte Russensau, oder ich knall dich ab! Los, krieg endlich! Sebagai sniper yang memiliki jam terbang lebih tinggi, Koulikov menunjukkan cara untuk memancing sniper musuh menggunakan sebuah helm. Namun Mayor Koenig yang jauh lebih berpengalaman tentunya sudah menyadari bahwa itu hanyalah sebuah umpan. Ketika Vasily dan Koulikov mengira bahwa tidak ada musuh di lokasi tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk pindah lokasi. Sampai akhirnya singkat waktu, kita akan melihat Mayor Koenig yang sedang bersama Sasha mencoba berbaur dengan warga sipil untuk mencari tahu informasi mengenai Vasily. Keterlibatan Mayor Koenig dalam perang ini hanya untuk memburu Vasily yang dianggap sebagai simbol harapan bagi seluruh rakyat Uni Soviet. Dengan bantuan Sasha yang masih polos dan terlalu terbuka terhadap segala informasi, Mayor Koenig berhasil mengetahui jalur yang biasa Vasily lewati untuk bisa sampai di zona merah, di mana Mayor Koenig terlihat sudah menunggu kemunculan Vasily yang akan keluar dari dalam sebuah pipa. You should go back. No, you go. Vasily masih berada dalam bahaya ketika dia berhasil menghindari tembakan. Tetapi situasi menjadi semakin sulit ketika senapannya terlempar dan dia hanya bisa berlindung di balik tunggul pembuangan. Saat Vasily sedang terdesak, muncullah seseorang yang benar-benar tidak terduga kedatangannya, yaitu Tanya, wanita yang sejak pertama kali bertemu yang sudah menarik perhatiannya. Meskipun kehadirannya awalnya dianggap sebagai beban, Tanya berhasil membuktikan bahwa kehadirannya sungguh bermakna dan berhasil mengecoh Mayor Koenig. Dekat insiden tersebut, Vasily dan Tanya menjadi semakin dekat dan mereka berdua yakin untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Namun Vasily lupa bahwa saat ini dia harus tetap fokus untuk berperang sampai mereka berhasil mengusir Jerman dari kota Stalingrad.
Singkat cerita, Vasily terlihat sudah berada di zona krusial dengan misi hanya untuk membunuh Mayor Koenig. Namun karena terlalu lama menunggu, Vasily tidak sengaja tertidur dan melewatkan kesempatan untuk menembak Mayor Koenig. Ketika pasukan Jerman muncul, Vasily terpaksa pura-pura mati. Secara kebetulan, buku catatan pribadi yang selalu dibawanya berhasil diambil oleh pasukan Jerman. Alhasil Vasily pun dianggap gugur di medan perang. Berita tentang kematian Vasily dengan cepat menyebar ke seluruh rakyat, termasuk Khrushchev yang murka kepada Danilov karena terlalu lama bermain-main dengan cerita pahlawan ini. Dengan kematian Vasily yang dianggap sebagai simbol harapan bagi pasukan Uni Soviet, kepercayaan diri mereka untuk mempertahankan kota Stalingrad mulai goyah. Lose the other half! Or lose yourself! Where have you been? We've looked everywhere for you. I was asleep. And I missed my chance. Berita kematian Vasily sekaligus menjadi akhir dari tugas Mayor Koenig yang langsung dikirim pulang oleh sang jenderal. Namun Mayor Koenig yang yakin bahwa Vasily masih hidup tidak langsung kembali ke Jerman, melainkan menemui Sasha untuk memastikan kebenaran tentang Vasily. Namun Mayor Koenig sudah mulai memiliki kecurigaan bahwa Sasha adalah orang yang suka membocorkan lokasi tempat persembunyiannya. Untuk memastikan hal tersebut, Mayor Koenig melakukan sebuah jebakan untuk membuktikan kecurigaannya. Because I know I can trust you. Dan benar saja, jebakan Mayor Koenig pun ditelan mentah-mentah oleh Sasha yang langsung memberitahukan bahwa Mayor Koenig akan bersembunyi di stasiun kereta api. My little Sasha. I knew it. Annoyed with you for obliging me to do what I'm going to have. Akibatnya, Sasha harus mati digantung oleh Mayor Koenig. Tanya yang melihatnya sangat terpukul. Dan Vasily yang juga sakit hati berjanji akan membunuh Mayor Koenig asalkan Tanya kembali ke zona aman untuk menemani ibu Sasha yang kini hanya sendirian. His rifle for you, I promised. I need you. Berkat bantuan Danilov, Tanya dan ibu Sasha pun mendapat tiket untuk menyeberang ke zona aman. Namun terjadi sesuatu yang tidak terduga ketika Tanya terkena ledakan bom yang jatuh dari atas. Danilov mengira bahwa Tanya sudah mati dan merasa perlu untuk menemui Vasily di stasiun. Karena merasa bersalah atas kematian Tanya, Danilov rela mengorbankan dirinya supaya Mayor Koenig keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah berjam-jam menunggu, Mayor Koenig akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Karena mengira jika orang yang dia tembak tadi adalah Vasily, ia pun berjalan. Namun setelah beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Dua bulan setelah Mayor Koenig tewas dan pasukan Jerman berhasil dipaksa mundur dari kota Stalingrad, Vasily pergi ke rumah sakit setelah menerima surat dari ibu Sasha yang memberitahukan bahwa Tanya masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin begitu saja alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and share. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan notifikasi tentang film-film seru lainnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.